Oke, semuanya tolong diaktifkan. Verly, Dea, Nara, Naufal, Fauzan. Misayu akan segera mulai pembelajaran kali ini. Ayo langsung aja mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baiklah anak-anak Miss sekalian, hari ini kita kembali belajar bimbingan konseling ya, di mana kali ini Miss Ayu akan memberikan materi layanan tentang redakan amarahmu. Gimana kabar Ananda sekarang? Sehat? Sehat ya? Oke, Miss Ayu coba share, tolong diperhatikan ya, karena nanti ketika Miss Ayu memberikan, oke, baiklah. Nah, jadi hari ini materi layanan yang Miss Ayu berikan adalah cara mengendalikan emosi diri. Nah, kenapa Ananda belajar ini? Supaya Ananda dapat memahami tentang bagaimana pentingnya memiliki pengendalian diri dan perlu mentaati norma dan perlakuan yang ada ya. Jadi kita bisa mengendalikan diri kita, bisa mengendalikan amarah kita sehingga kita bisa berperilaku sesuai dengan lingkungan. Nah, sekarang misalnya mau nanya, gimana sih perasaan Ananda hari ini? Wildan, kalau ngelihat gambar ini, Wildan Pak berada pada posisi mana? 1, 2, 3, 4, apa 5? 2, Miss. 2, alhamdulillah. Suasana hatinya cukup baik ya. Oke, Mutia. Atau lagi kecewa gitu. Silahkan tulis, ketik di chatnya. Ananda perasaannya sekarang kayak gimana? Oke. Yang lain, Atailah nih udah ngasih biasa aja sih, Miss. Biasa aja ya. Oke deh, Miss Ayu lanjutkan ya nak ya. Alhamdulillah sekarang suasana hati anak-anak Miss Ayu siap untuk belajar ya. Suasana hatinya tadi ada yang seneng, terus ada yang lagi biasa aja. Tapi moga-moga yang lagi sedih nanti dengan materi ini bisa menetralisir perasaannya dengan baik ya. Oke, next. Ayu di sini ada tayangan video ya. Miss Ayu harap Ananda dapat menonton tayangan ini karena ini sangat bermanfaat untuk Ananda. Nanti Miss Ayu akan minta pendapat Ananda terhadap video yang sudah Ananda tonton. Oke, silahkan ditonton. Keluar suaranya, nak. Keluar, Miss. Oke, silakan. Dan paku di rumahnya ya. Nah, setiap kali sadar sedang marah atau berkata kasar, dia harus segera menghentikannya dengan kemudian menancapkan sebuah paku ke pagar ya. Lalu setiap malam untuk melaksanakannya. Nah, 1 minggu kemudian dia datang kepada guru dengan wajah berseri-seri. Terima kasih guru, katanya atas nasihat sedikit demi sedikit, aku bisa mengurangi paku yang aku tancap. Menyambut cerita sang muridnya dengan bahagia. Nah, senang melihat kebulatan tekad muridnya untuk bisa memperbaiki dirinya. Nah, untuk setiap hari, di mana ini pesannya, permintaan maafmu kepada orang yang telah kamu sakiti adalah ibarat mencabut paku yang telah kamu tancapkan. Tetapi kamu lihat, mencabut paku pun tak berarti lukanya. Yang kamu akibatkan itu telah sirna, jadi lukanya tetap ada ya. Lubang itu tetap ada dan harus disembuhkan. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali meremehkan kemarahan atau kata-kata burukmu kepada orang lain. Luka karena kata-kata sama buruknya dengan luka akibat benda fisik. Nah, demikianlah inspiratif kali ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda. Oke, nah sekarang kita Miss Ayu kembalikan ke Ananda. Nah, dari video yang Miss Ayu perlihatkan tadi, coba Ananda sampaikan apa yang Ananda lihat dari video itu. Apa pelajaran yang dapat Ananda ambil? Coba Verly.
Ceritanya apa, Ferdi? Cerita aja deh. Ceritanya tadi kayak gimana sih? Cerita apa ya? Menahan emosi. Oh, menahan emosi. Ya, bagus. Bagus sekali. Kayak gimana menahan emosi tuh, Nak? Iya, Miss. Ya. Emosi itu tidak bisa, walaupun bisa dimaafkan, tapi Ya. akibatnya tidak bisa ditambal. Oh iya. Contohnya kayak paku tadi. Iya, iya. Oke, bagus sekali Ataila. Mantap ya menangkap informasi yang tadi diberikan lewat video tadi. Oke, next Misayu mau menampilkan ini. Jadi, kenapa sih cara emosi tidak cerdas? Biasanya dia itu bersifat agresif ya, kasar, cenderung suka berpikiran negatif, terus malas dan suka melakukan kegiatan, terus lebih mementingkan diri sendiri, egois ya, terus tidak mau menentukan tujuan. Dia cepat merasa cemas dan depresi. Coba Ananda renungkan kata-kata ini ke diri Ananda. Kira-kira sering nggak merasakan ini? Lalu tidak sopan dan suka memanfaatkan kelemahan orang lain dan kurang percaya. Sekarang Misayu akan ajak Ananda. Ananda sering marah nggak di rumah? Di sini nggak ada yang pernah marah. Hebat ya anak-anak Usman bin Affan ya. Pernah. Oke, oke, yang pernah marah siapa? Hebat-hebat dong. Pernah semua ya marah ya. Oke, nah sekarang apa sih yang Ananda lakukan ketika Ananda marah? Banting pintu. Main aja, lanjut main aja. Oh, main aja. Nggak ngelakukan hal-hal yang negatif. Ketika marah teriak-teriak misalnya gitu. Enggak mungkin, Miss. Enggak, was mantap nih. Oke, Halian. Nah, Halian nih pasti unik nih jawabannya, misalnya yakin. Main dinosaurus. Halian, apa yang Halian lakukan ketika Halian marah? Misalnya karena diganggu kakak Arin. Janganlah. Janganlah. Misalnya Halian marah karena ada teman yang toksik. Janganlah toksik. Iya, terus mau gimana dong? Iya, suka marah-marah. Oke, Misayu yakin Ananda semua di sini pasti kalau dalam keadaan marah itu rasanya dadanya itu panas ya. Gak enak banget kan? Setiap orang pasti pernah dalam keadaan marah ya. Bahkan setiap hari itu kadang-kadang kita ada merasakan marah ya, ada merasakan gak suka terhadap sesuatu. Nah, sekarang Misayu akan mengajak Ananda untuk melakukan teknik relaksasi terhadap ini Misayu stop share dulu ya supaya Misayu bisa. Nah, hari ini Misayu akan mengajak Ananda untuk melakukan relaksasi ya, kira-kira ketika Ananda marah apa sih yang caranya supaya Ananda bisa agak legaan gitu ya. Jadi apa namanya, nanti silahkan ikuti instruksi yang Misayu katakan ya. Ananda ikuti dari rumah. Misayu coba cari musik relaksasi yang enak di pernafasan. Jadi kenapa pernafasan? Karena pernafasan itu ternyata menjebatani apa yang sudah kita lakukan hari ini ya, dan kita berusaha untuk menedang dengan adanya menyadari pernafasan, ternyata itu bisa menjadi jembatan supaya kita bisa lebih tenang ya. Ini kepalkan tangan Ananda dengan kuat dan raba tegangan di tangan itu di lengan bawah ya. Coba dikepalkan dengan kuat. Nah, lalu pelajari rasa tegang ini ya, ini Ananda pegang dengan kuat. Semakin kuat Ananda, maka rasa tegang yang ada di pangkal lengan ini akan semakin keras. Coba dalam keadaan tegang, kepalkan sekitar 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang rilekskan. Apa rasanya? Ada rasa nggak di tangan kanannya? Saya sih nyaman.
Oke, sekarang Jadi ya. mager. Jadi mager. Oke, sekarang relaksasikan bagian muka dan wajah. Pertama-tama kerutkan dahi dan alis, ya. Kerutkan dahi dan alis. Kerjakan ini apa namanya? Sekarang relakskan, biarkan dahi dan alis rata seperti semula. Nah, kayak gini. Ya. Lalu pejamkan mata Ananda kuat-kuat. Gitu. Coba pejamkan matanya kuat-kuat. Coba misalnya mau lihat, pejamkan mata kuat-kuat. Rasakan ketegangan di sekeliling mata. Lakukan nafas dalam-dalam. Coba sekarang Ananda ambil nafas dalam-dalam lewat hidung. Ya. Isi paru-paru Ananda dengan nafas Ananda. Ya, lihat tegangan di seluruh badan dan daerah perut. Coba Ananda tangannya di perut. Ketika Ananda ambil nafas, rasakan perut Ananda itu mengembang, ya. Dan ketika Ananda mengeluarkan nafas, rasakan perutnya mengempes, ya. Kalau bisa mengambil nafasnya dari hidung, keluarkan dari mulut. Ayo coba sekarang, ambil nafas dari hidung. Rasakan. Ambil nafasnya berapa detik, Miss? Apa, Nak? Ambil nafasnya berapa detik? Kita 5 detik. Coba 5 detik ya, kalau kuat ya. Ambil nafas dari hidung. Tahan selama 5 detik. Rasakan perut Ananda mengembang. Keluarkan dari mulut. Lakukan lagi. Coba, kita lakukan 5 kali ya. Ambil nafas dari hidung. Rasakan nafasnya masuk ke dalam rongga Ananda, rongga paru-paru Ananda. Rasakan perutnya mengembang. Lepaskan perlahan-lahan dari mulut. Oke, sudah. Begitu tips relaksasinya. Ya. Coba Miss Ayu mau tanya ya. Miss. Oh, kalau Videla bisa buka. Coba Videla isi. Cara ngisinya nanti ambil note yang di sini, ketik. Ya, ambil note ini, lalu pilih warna yang Videla suka. Apa yang biasa Ananda lakukan di saat marah misalnya note. Nah, misalnya menurut Ananda langkah apa yang seharusnya Anda lakukan ketika marah? Misalnya di sticky note, pilih misalnya berdiam. Ya, yang harus di-download mungkin nggak apa-apa, nanti japri Miss Ayu aja, lalu Ananda tuliskan nanti. Saya biasanya ketika lagi marah itu suka mendengarkan musik, karena saya suka mendengarkan musik. Atau saya suka berolahraga, main basket. Atau saya suka masak gitu. Jadi coba menetralisir emosinya itu dengan hobi yang Ananda suka. Coba Wildan biar lebih semangat, coba teknik relaksasinya. Supaya oksigennya itu masuk ke seluruh tubuhnya dengan baik dan peredaran darahnya lebih lancar dan pura-pura. Ketika belajar redakan amarah ini, apa yang harus kita lakukan? Menahan emosi. Menahan emosi. Oke, bagus. Audi, bagaimana caranya menahan emosi, Audi? Kendalikan emosinya. Iya, bagaimana biasanya Audi kalau lagi marah, gimana cara ngendaliinnya? Diam. Diam. Share, kita akan bahas tentang apa yang sudah Ananda isi di Jamboard yang sudah Miss Ayu berikan tadi. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Let's we close our meeting today by saying kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.